Baik, sekarang nama saya Muhammad Fajar Haidir. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dari usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Di mana UMKM itu sendiri merupakan usaha produktif yang terdiri dari perorangan, yang miliknya perseorangan atau badan usaha milik perseorangan. Dan di sini juga ada kriteria-kriteria berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta Badan Pusat Statistik. Nah, yang pertama itu usaha mikro. Usaha mikro itu aset yang dimiliki itu sekitar maksimum 500 juta dan untuk hasil penjualan itu maksimum 300 juta per tahun. Untuk jumlah tenaga kerja ini 1 sampai 4 pekerja, dan untuk usaha kecil itu aset yang dimilikinya 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan untuk hasil penjualannya itu maksimum 500 juta per tahun dan untuk jumlah tenaga kerja itu 5 sampai 19 tenaga kerja. Dan untuk yang usaha terakhir menengah itu aset yang dimilikinya itu 500 juta sampai 100 miliar dan untuk hasil penjualan itu biasanya 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Dan untuk jumlah tenaga kerja 20 sampai 90 tenaga kerja. Dan untuk aset yang dimiliki itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riza dari jurusan Ekonomi Pembangunan 2017 akan menjelaskan tentang kriteria UMKM itu sendiri. Sebenarnya UMKM itu sendiri pada dasarnya terbagi berbagai macam kriteria yang di dalamnya terdiri yang pertama yaitu kriteria berdasarkan aset dan yang kedua kriteria berdasarkan pengembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, kriteria UMKM berdasarkan aset, di mana kriteria itu terdapat 3. Yang pertama usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha mikro itu dapat dikatakan usaha mikro ketika asetnya itu maksimal 50 juta dan omsetnya 300 juta. Sedangkan usaha kecil asetnya 50 juta hingga 500 juta dan omsetnya 300 juta hingga 2,5 miliar. Dan usaha menengah 500 juta hingga 10 miliar dan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Dan yang kedua adalah kriteria UMKM berdasarkan perkembangan. Berdasarkan perkembangan itu sendiri terdapat 4 kriteria UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah livelihood activity, di mana merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih kita kenal itu sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima, banyak yang lainnya juga. Dan yang kedua adalah micro enterprise yang merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah small dynamic enterprise yang merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang terakhir adalah fast moving enterprise yang merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Ya, mungkin itu saja penjelasan kriteria menurut saya tentang UMKM itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eriansyah. Saya akan menjelaskan tentang definisi UMKM. Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Itu menurut undang-undang. Ya, sekian, terima kasih. Ya, saya Vincent Wijaya dari kelas perekonomian Indonesia yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari UKM itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari UKM, yaitu yang pertama adalah kecepatan inovasi, yang dimana dalam menyalurkan ide-ide kreatif akan tersalur secara cepat. Nah, yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan, yang dimana akan bukan menguntungkan bagi pemilik UKM tersebut dan akan menguntungkan bagi
sama, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah fokus dalam satu bidang. Yang keempat, kebebasan menentukan harga di mana karena usaha ini memiliki usaha personal. Yang kelima yaitu fleksibilitas operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari UKM ini sendiri, yaitu sedikitnya anggaran dan pembiayaan. Yang kedua, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Yang ketiga, manajemen karyawan. Yang terakhir adalah tekanan dari luar dan kurangnya tenaga ahli yang dikarenakan minim ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar Kusra Putra. Kali ini saya menjelaskan tentang peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Ada 3 peran penting. Yang pertama itu sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, karena UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto itu berkata bahwa di UMKM sendiri menyerap tenaga kerja sebanyak 116 juta orang. Itu sangat banyak. Yang kedua, untuk sarana meratakan tingkat perekonomian bagi rakyat kecil. UMKM memiliki lokasi yang di berbagai tempat setiap kota. Keberadaan UMKM sendiri itu memperkecil jurang antara miskin dan kaya. Selain itu, tidak perlu modal cukup banyak untuk membuat menjadi UMKM. Yang ketiga, memberikan pemasukan bagi negara. Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan pemasukan bagi negara yang berbentuk devisa. UMKM Indonesia memang sangat maju. Pasarnya tidak kalah dengan yang sektor lain, dan Kementerian Koperasi dan UMKM itu pada tahun 2017 UMKM mendapat PDB 2017 itu sekitar 60% atau sekitar 80 miliar. Selain itu, karena pasar utama bagi UMKM itu adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, jadi yang mana barang ini ialah barang-barang seharian yang berpenghasilan rendah pun bisa berpenghasilan tinggi, dan disitulah siklus perekonomian berjalan. Pengelolaan usaha UMKM yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu masalah permodalan. Yang kedua adalah masalah pengelolaan keuangan. Yang ketiga adalah pemisahan dana keuangan pribadi dan dana keuangan besar. Yang kedua adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM terdiri dari 2 poin, yaitu pengelolaan SDM untuk UMKM biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja. Yang kedua, dan namun tetap dibutuhkan keterampilan yang memadai guna mendukung sistem operasional. Poin yang ketiga adalah pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional terbagi menjadi 3, yaitu mikro, yaitu pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri dengan teknis sederhana. Yang kedua adalah kecil, pengelolaan manajemen juga ditangani secara sederhana namun lebih kompleks. Yang ketiga yaitu menengah, sudah menggunakan sistem organisasi. Yang keempat adalah pengelolaan pemasaran. Pemasaran terbagi jadi 3 juga, yaitu secara mikro, dapat melalui penitipan produk ke warung-warung kecil. Yang kedua adalah poin 2 adalah kecil, yaitu sudah melakukan promosi. Yang ketiga adalah menengah, pemasaran sudah lebih kompleks dan terarah.